Saya akan bantu sebisa saya. Iya, Bu. Al memang seperti itu. Beliau selalu berusaha untuk membantu orang lain. Sama seperti almarhum Bu Andin. Sangat baik. Dan kalaupun istri saya masih hidup dan ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama. Ma, kenapa? Ma? 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 Tunggu sebentar ya, Pak ya. Dok, saya minta tolong, tolong selamatkan istri saya, dok ya. Iya, Pak. Bapak tenang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Iya, dok. Tolong, dok. Oh. Ya Allah, saya mohon ya Allah, sembuhkanlah istri saya ya Allah. Tolong angkat penyakitnya ya Allah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau ya Allah. Tolong istriku ya Allah. Kamu udah berangkat belum, Ren? Oh, udah di depan. Ya udah, saya tunggu di ruang tengah ya. Ya. Pagi ya? Pagi. Duduk. Gimana kondisi kamu? Mendingan? Ya, jauh lebih baik kok. Kayla gimana? Tadi barusan dia minta main di kamar Raina sama Susmirna. Oke. Saya mau bicara sedikit serius. Boleh ya? Ya? Kenapa? Tapi saya minta kamu ngomongnya jujur kali ini. Ya itu pun kalau kamu masih menganggap saya teman baik kamu, saudara kamu. Ada apa ini? Apa Al akhirnya tahu yang sebenarnya? Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, duduk. Baik. Permadi apa kabar? Apa Pak Al sudah menyelidiki tentang ini sebelumnya? Bagaimana Al bisa tahu? Suami kamu kan? Iya. Iya, dia suami saya. Ya, saya jadi tahu kenapa kamu takut sekali melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Pasti Permadi juga ingin nama baiknya baik. Ingin menjaga privasinya. Supaya di publik namanya tidak tercorengkan. Duh, perasaan gue kok jadi gak enak gini ya. Dan ini bukan gara-gara chat Permadi. Emang perasaan mendadak gak enak aja. Ada apa ya? Gak. Gue di sini bukan untuk apa-apa.
tapi buat meeting. Oke, gue harus fokus, Sa. Bu Elsa, saya minta maaf ya. Saya mohon maaf sekali, saya datang sedikit terlambat. Udah lama nunggu? Enggak. Saya juga baru sampai kok. Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Silakan Bu. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mama sekarang di rumah sakit, Sa. Mama tadi muntah. Mama sekarang di rumah sakit yang biasa itu. Kamu sekarang kesini ya? Iya, Pak. Aku kesana sekarang ya. Ada apa Bu Elsa? Saya minta maaf banget ya, kayak kita harus reschedule meeting kita. Karena mama saya masuk rumah sakit. Oh, biar saya antar ya Bu Elsa. Nggak usah, saya bawa mobil kantor kok. Ya, Oke. saya permisi ya. Baik Bu Elsa. Gagal saya berduaan dengan Elsa. Sia-sia aja saya sudah bawa hadiah buat dia. Ya udahlah. Masih banyak waktu dan kesempatan lain kali buat bertemu dengan Elsa. Gak ada yang tahu keberadaan saya dan Kayla di kehidupannya Mas Permadi. Al. Gak ada satupun yang tahu. Mas Permadi dengan istri pertamanya tidak mempunyai keturunan. Kayla adalah anak pertamanya dia. Awalnya pernikahan siri kami baik-baik saja. Namun semuanya berubah setelah kejadian kecelakaan pesawat itu. Beberapa kali saya memergoki Mas Permadi bermain perempuan di belakang saya. Selingkuh. Dan pada saat saya sadar bahwa anak saya sudah besar, sudah mengerti tentang kehidupan, dan dia pantas untuk mempunyai ayah yang diakui secara hukum, saya meminta Mas Permadi untuk menikahi saya secara sah yang diakui negara. Kayla butuh ayahnya, Al. Tapi ternyata disitulah neraka muncul. Disitulah dimulainya. Maaf Bu, apa sebelumnya Ibu sudah lapor polisi soal ini? Udah Mas Randy, saya udah pernah coba. Tapi itu hanya memperburuk suasana. Apa yang dilakukan Mas Permadi kepada saya setelah itu, saya udah gak bisa jelasin lagi. Kalau sesudah ini, kamu tidak mau lagi membantu saya, kamu marah, kamu malu, karena saya sudah berbohong. Saya mengerti, Al. Saya mengerti. Saya akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi saya cuma mau bilang makasih. Terima kasih sudah membantu saya dan Kayla, Al. Misi Mas. Misi ya? Boleh? Mas Indra. Nina, istri saya. Kamu kok bisa masuk sih? Dengar ceritanya tadi. Tapi so serem. Nanti denger gimana sih kamu tuh? Padahal nggak serem. Ini. Makasih ya. Nin, kamu tuh sampai kapan sih nginep di sini? Jangan terus-terusan nginep deh. Bilang sama bos kamu kalau kamu itu punya suami, punya keluarga. Iya, nanti aku bilang.
Terus itu mana? Abizar? Dia lagi di dalam main sama kakak Kayla. Daripada aku ambil terus nangis, jadi aku biarin aja di dalam. Ina, Ah. aku mau ngeyakinin kamu aman kan? Aman? Aman kok. Nggak ada yang tahu kan kalau kamu tuh pernah ngebantuin istrinya kabur. Kayaknya sih nggak ada yang tahu, Mas. Tapi kalau sampai ada yang tahu, bisa bahaya buat kita. Kasihan Abizar. Udah ah, kamu tuh apa-apaan sih? Jangan aku takutin kayak gitu, aku kan jadi takut. Karena aku nakutin, suami tuh khawatir namanya. Makasih. Tapi kalau ada apa-apa, langsung telepon. Nanti aku jemput ya. Iya. Udah, sana pulang. Makasih ya. Pulang? Iya. Kamu pulang juga? Saya nggak pernah punya pemikiran untuk mengusir kamu dan Kayla dari sini kok. Dari awal saya cuma minta kamu ngomong jujur. Cerita apa adanya. Supaya saya dan Randy bisa mencarikan solusi buat kamu. Tapi kamu kan nggak ngomong jujur. Sekarang buat saya ini udah bukan permasalahan kamu ini. Ini permasalahan anak kamu, Kayla. Saya punya anak perempuan. Setiap hari saya memikirkan bagaimana anak saya bisa bahagia. Bagaimana saya bisa membuat anak saya happy. Apa yang terbaik buat anak saya. Setiap hari saya pikirkan itu. Saya melihat Kayla. Saya seperti melihat anak saya, Rena. Yang saya perjuangkan di sini adalah haknya Kayla. Saya membuat ayahnya itu tahu kalau apa yang dilakukan dia sekarang itu akan membuat masa depan anak kamu menjadi gelap. Anak dia menjadi gelap. Rusak nanti masa depannya. Bukan begitu perlakuan sebagai seorang orang tua. Saya mau membantu ini ikhlas. Saya orang yang nempatin janji. Tapi ada sebuah pengharapan juga di sini. Saya selalu berharap ketika saya berbuat baik sama orang, Allah bisa membalasnya dengan kebaikan juga untuk saya. Sekarang kedua anak saya hilang. Semoga dengan cara saya membantu kamu dan Kayla, khususnya Kayla, Allah bisa mempermudah supaya saya bisa menemukan kedua anak saya yang saya cintai. Karena cuma mereka yang saya punya sekarang setelah istri saya nggak ada. Iya. Sekarang gak usah berpikiran saya mau menolong kamu. Yang saya tolong itu anak kamu sekarang. Makasih ya. Terima kasih. Ya. Sekarang saya cuma minta kamu serius menanggapi masalah kamu ini. Udah gak setengah-setengah lagi. Udah gak takut-takutan lagi. Ya meskipun semua keputusan ada sama kamu ya. Ya gak usah mikirin kamu nanti tinggal di mana. Tinggal dulu di sini sampai masalah kamu selesai. Saya akan bantu sebisa saya. Iya, Bu. Memang seperti itu. Beliau selalu berusaha untuk membantu orang lain. Sama seperti almarhum Bu Andin. Sangat baik. Dan kalaupun istri saya masih hidup dan ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama.